Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menceritakan kisah seorang calon penghuni ahli surga. Di salah satu sudut Nabawi terdapat suatu ruangan yang di tempat itu digunakan sebagai khidmat atau rapat. Dahulu di tempat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dan berkumpul dengan para sahabat. Beliau memberi tausiah. Suatu ketika saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tausiahnya, tiba-tiba beliau berucap, sebentar lagi akan datang seorang pemuda ahli surga. Para sahabat pun saling bertetapan karena keheranan. Di sana ada Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, terus Umar bin Khattab dan beberapa sahabat lainnya. Tak lama kemudian, datanglah seorang pemuda yang sederhana. Pakaian pemuda itu sederhana, penampilannya pun sederhana. Wajahnya masih basah dengan air wudhu. Tangan kirinya menenteng sandalnya yang sederhana pula. Pada kesempatan yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, beliau berucap lagi, sebentar lagi kamu akan melihat seorang pemuda ahli surga. Dan pemuda sederhana itu datang lagi dengan keadaan yang masih tetap sederhana. Para sahabat yang berkumpul pun terheran-heran. Siapa gerangan yang pemuda sederhana itu? Bahkan hingga ketiga kalinya Rasulullah menyebutkan dia sebagai ahli surga. Seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As merasa penasaran. Amalan yang dimilikinya sampai-sampai Rasulullah menyebutkan pemuda ahli surga. Maka Abdullah berusaha mencari tahu. Ia meminta izin kepada si pemuda untuk menginap beberapa hari, ya. Dan si pemuda itu mengizinkannya. Dan mulai saat itu Abdullah mengamati setiap amalan pemuda. Malam pertama, ketika Abdullah bangun untuk tahajud hingga datang waktu subuh. Pada subuh, ia membaca Al-Quran. Diamatinya bacaan pemuda itu masih terbata-bata dan tidak begitu pasti. Ketika masuk waktu duha, Abdullah bergegas menunaikan sholat duha. Sementara dia melihat si pemuda itu tidak melaksanakan sholat duha. Keesokannya, Abdullah kembali mengamati amalan pemuda tersebut. Keesokannya, dia pun melaksanakan tahajud. Ketika membaca Al-Quran, dia terbata-bata dan tidak begitu fasih. Serta di pagi harinya tidak sholat duha pun. Begitu pula di hari ketiga, pemuda itu masih sama mengamalkan dan tidak melaksanakan sholat duha, sholat tahajud. Bahkan di hari itu Abdullah puasa, dia tidak. Abdullah pun makin heran dengan ucapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang istimewa dari amalan pemuda itu, tetapi beliau menyebutnya sebagai pemuda ahli surga. Hingga Abdullah pun langsung mengungkapkan keheranannya kepada si pemuda itu. Wahai saudaraku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut engkau sebagai pemuda ahli surga. Tetapi setelah aku amati, tidak ada amalan yang istimewa pada diri Anda. Engkau tidak tahajud, bacaannya pun, bacaan Al-Quran kamu pun tidak begitu fasih dan masih terbata-bata. Lalu amalan apa yang kau miliki sehingga Rasul menyebutmu sebagai ahli surga? Saudaraku, aku memang belum mampu sholat tahajud. Bacaan aku pun tidak begitu fasih. Aku juga belum mampu untuk sholat duha. Dan aku pun
belum mampu untuk melakukan puasa sunnah. Tetapi Rasulullah sudah beberapa minggu ini dia sudah berusaha mengamalkan 3 amalan. Apakah amalannya itu? Kata Abdullah. Pertama, pemuda itu berkata, "Pertama, aku selalu berusaha jujur, tidak berdusta kepada siapapun. Dan aku juga tidak pernah merasa iri dengki terhadap nikmat atau kebaikan kepada orang lain yang dikaruniai oleh Allah." Abdullah pun berkata, "Demi Allah, engkau benar-benar ahli surga. Amalan yang engkau sebut itulah amalan yang paling sulit aku amalkan," kata Abdullah. Nah, jadi dari singkat cerita bahwasanya seorang yang ahli surga itu tidak harus dengan banyak amal-amal, tetapi dengan sederhana atau sepele inilah yang membuat dia masuk surga. Pertama yaitu jujur, yang kedua adalah tidak merasa iri terhadap nikmat yang dikaruniai oleh Allah kepada orang lain. Yang ketiga tidak pernah berdusta, ya. Jadi itulah dari cerita yang dapat kita ceritakan dan ambil hikmahnya. Semoga kita termasuk seorang ahli surga. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.